Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bima Satria Permana, NPM 1920100124, Ilmu Administrasi Publik, mata kuliah Konsep Dinamik. Baik, di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang menguraikan sedikit materi tentang sistem dinamik. Baik, lanjut. Sistem dinamik merupakan metode yang dapat menggambarkan proses, perilaku, dan kompleksitas dalam sistem. Model yang berbasis sistem dinamik dapat digunakan untuk menunjang pengambilan keputusan dan bahkan kebijakan gitu. Terus adapun lebih detailnya saya telah merangkum. Sistem dinamik merupakan suatu model atau suatu metode yang digunakan untuk mendeskripsikan, memodelkan, dan mensimulasikan suatu sistem yang dinamis. Mendeskripsikan yaitu menjelaskan tentang sistem dinamik secara detail. Memodelkan adalah representasi suatu masalah dalam dunia nyata menggunakan bahasa matematika agar lebih sederhana dan mudah dikerjakan. Sistem dinamik salah satu tujuannya untuk mendapatkan analisis kestabilannya. Kestabilan sistem diartikan dengan kemampuan untuk mengendalikan sistem. Sistem disebut stabil apabila setiap diberikan masukan yang tertentu pada sistem tersebut akan menghasilkan keluaran yang mengarah pada nilai tertentu. Selanjutnya, pengembangan dalam teori kendali adalah keteramatan sistem. Keteramatan merupakan konsep dasar dari teori sistem matematika. Konsep ini akan menjadi dasar dalam kendali suatu sistem yang dipelajari dalam teori kontrol. Keteramatan suatu sistem di mana sistem dikatakan teramati jika setiap state awal dapat ditentukan dengan mengamati output suatu sistem dan dapat ditentukan keadaan akhir suatu sistem melalui pengukuran outputnya. Suatu sistem dikatakan teramati jika output suatu sistem dapat teramati dengan baik. Pada keteramatan sistem, tidak semua sistem dapat teramati dengan baik, sehingga dibuat desain keteramatannya dengan sistem yang tak teramati. Penelitian lain yang juga dilakukan oleh Mustafa membahas tentang keteramatan sistem deskriptor kontinu. Permasalahan di dalam jurnalnya mengenai sistem deskriptor pada keteramatan sistem melalui konsep keteramatan. Keadaan awal dari suatu sistem dapat diketahui hanya dengan bermodalkan informasi terkini dari sistem. Untuk selanjutnya, kemudian dari fungsi dinamik dan fungsi tujuan tersebut diperoleh persamaan dari Hamilton. Selanjutnya, dari persamaan tersebut dibentuk persamaan diferensial Riccati dan diperoleh solusinya. Persamaan diferensial Riccati tersebut maka dapat dibentuk fungsi kendali lingkar tertutup. Selanjutnya menganalisa kestabilan dengan mensubstitusikan kendali pertama dan kendali kedua pada persamaan sistem dinamik, sehingga persamaan diferensial dinamik dua teramati. Baik, prinsip-prinsip dan metodologi. Metodologi dinamik sistem pada dasarnya menggunakan hubungan-hubungan sebab akibat atau kausal dalam menyusun model suatu sistem yang kompleks. Sebagian dasar dalam mengenali dan memahami tingkah laku dinamis sistem tersebut. Dengan perkataan lain, penggunaan metodologi dinamis sistem lebih ditekankan kepada tujuan-tujuan peningkatan pengertian kita tentang bagaimana tingkah laku sistem muncul dari strukturnya. Persoalan yang dapat dengan tepat dimodelkan menggunakan metodologi dinamis sistem adalah masalah yang satu, mempunyai sifat dinamis atau berubah terhadap waktu. Yang kedua, struktur fenomenanya mengandung paling sedikit satu struktur atau umpan balik. Menurut Sterman, prinsip-prinsip untuk membuat model dinamik dengan ciri-ciri yang diuraikan di atas adalah sebagai berikut. 1. Keadaan yang diinginkan dan keadaan yang sebenarnya terjadi harus dibedakan dalam model. Yang kedua, adanya struktur stok dalam aliran dalam kehidupan nyata harus dapat direpresentasikan di dalam model. Aliran-aliran yang berbeda secara konseptual di dalam model harus dibedakan. Yang keempat, hanya informasi yang benar-benar tersedia bagi aktor-aktor di dalam sistem yang harus digunakan dalam permodelan keputusannya. Yang kelima,
Struktur kaidah pembuatan keputusan di dalam model haruslah sesuai dan cocok dengan praktik-praktik manajerial. Yang keenam, model haruslah robust dalam kondisi-kondisi ekstrem. Mengenai robustnya sebuah model, menurut Sterman, sejumlah pengujian tertentu perlu dilakukan terhadap sehingga pada gilirannya akan meningkatkan keyakinan pada pengguna terhadap kemampuan model di dalam mengungkapkan sistem yang diwakilinya. Keyakinan ini menjadi dasar bagi kesohihan model. Bila kesohihan model dapat dicapai, simulasinya selanjutnya dapat digunakan untuk merancangkan kebijakan-kebijakan yang efektif. Lanjut pada pemanfaatan. Pada mulanya Forrester menerapkan metodologi dinamika sistem untuk memecahkan persoalan-persoalan yang terdapat dalam industri. Model-model dinamika sistem pertama kali ditunjukkan kepada permasalahan manajemen yang umum seperti fluktuasi inventory, ketidakstabilan tenaga kerja, dan penurunan pangsa pasar suatu perusahaan. Perkembangannya terus meningkat semenjak pemanfaatannya dalam persoalan sistem-sistem sosial yang sangat beragam yang dilakukan dan dimanfaatkan oleh pemegang kebijakan. Sekian uraian dari saya. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.